Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat mahasiswi kebidanan Universitas Muhammadiyah Prinsip Lampung. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Acak-acakan ya, karena memang Anda bisa belajar kapan saja ya, kebalik-balik, mau pagi, sore, siang, malam, subuh, untuk belajar dari kuliah ini, yaitu Drugs in Elderly. Mudah-mudahan bisa diserap dengan baik dan kerjasama antara Unila dan Umpri semakin jaya melahirkan generasi-generasi unggul, baik itu bidan maupun tenaga kesehatan yang lainnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita bisa belajar tentang obat-obat yang berpengaruh atau berkaitan di saat masa-masa tua. Nah, ini lebih kepada orang yang tua ya. Kalau kategori umurnya bisa dikatakan antara 50 tahun ke atas ya. Kalau beberapa sumber 60 tahun ke atas. Nah, intinya obat-obat yang berkaitan terhadap elderly. Ya, di situ ya. Kalau di gambarnya tuh cenderung orangnya tuh sudah beruban kayak gitu ya. Ciri-ciri orang yang tua itu beruban. Nah, suatu saat nanti kita juga akan beruban ya. Akan menuju dekat kepada kematian. Nah, bagi yang punya orang tua, maka harus memperhatikan obat-obat terutama untuk orang tua kita. Dan karena ini adalah untuk pasien, tentunya kita konsen pada pasien-pasien yang memiliki usia lanjut seperti itu. Apa pentingnya kita belajar tentang obat-obat drugs in elderly ini? Tentunya untuk memperhatikan keselamatannya, menjamin keselamatan grup elderly kita bilangnya. Karena untuk terkadang gini ya, orang tuh pengen punya harapan hidup yang tinggi, jadi pengen hidup lebih lama. Tapi ada juga nih orang pengen cepat mati. Biasanya orang-orang yang patah hati, mengalami gangguan di kehidupannya, biasanya pengen cepat mati. Tapi kalau yang bahagia, biasanya dia pengen umurnya panjang. Nah, kalau untuk orang yang umurnya pengen panjang, kita perhatikan. Tapi kalau nggak pengen panjang umurnya, nah disinilah peran penting tenaga kesehatan, dan bidan mempunyai perannya di sini juga. Ya. Jadi proporsi orang usia lanjut ya, kita bilang orang usia lanjut lah bahasanya itu. Populasinya itu semakin meningkat, ternyata di dunia ini semakin meningkat. Terutama di negara-negara yang berkembang itu semakin meningkat. Artinya apa? Faktor kesehatan dari orang usia lanjut ya, itu harus diperhatikan karena mereka masih ingin bersama keluarganya, bersama orang tercintanya. Tetapi dengan semakin banyaknya orang usia lanjut, itu akan menimbulkan semakin banyak komplain dalam pelayanan kesehatan. Kenapa? Semakin meningkat usia, biasanya akan banyak juga penyakit yang diidapnya. Biasanya nih, udah mengalami sakit jantung, kolesterol, diabetes, mengalami semacam komplikasi, ada asam urat, dan lain-lain. Tentunya, ini membutuhkan penanganan atau drug treatment yang lebih spesial dan hati-hati. Nanti kita akan bahas kenapa hati-hati. Dan untungnya lagi, ternyata penelitian terhadap obat-obat yang berkaitan dengan usia lanjut, efek samping atau adverse effect ya, itu sudah banyak diteliti yang berkaitan dengan kelas obat misalnya statin, beta adrenoreseptor antagonis, thrombolytics, ACE inhibitor, angiotensin receptor blockers, vitamin D, bisphosphonates ya. Nah, di sini bisphosphonates ya maksudnya. Itu sudah banyak penelitiannya.
Kenapa? Karena mungkin lebih mudah diteliti kayak gitu ya dari banyak peresepan yang dilakukan oleh dokter, dan situ ada penelitinya dari pihak-pihak kesehatan. Cuman apa? Adverse effect ya, di situ di garis merah ya, adverse effect atau adverse drug reactions and drug interactions dari kejadian usia-usia lanjut ini akan semakin meningkat ya seiring dengan bertambahnya usia. Nih di sini dikatakan di sebuah studi, jadi 11,8% dari pasien yang berumur 41 sampai 50 tahun itu mengalami adverse reactions terhadap obat ya. Itu usia 41 sampai 50 tahun. Dan akan meningkat kejadiannya atau persentasenya di usia yang semakin ke atas, yaitu di atas 80 tahun. Ini artinya apa? Semakin usia itu bertambah, maka resiko terhadap adverse reactions ataupun drug interactions atau interaksi obat, bahasa Indonesianya itu akan semakin tinggi. Mengapa itu terjadi? Ada beberapa alasan, yaitu satu, usia lanjut itu lebih banyak mengkonsumsi obat biasanya. Yang pertama, jadi ada suatu survei di sini, 87% pasien umurnya di atas 75 tahun itu tentunya banyak mengalami terapi obat yang rutin. Ya, karena banyak penyakit itu. Jadi 34% mengkonsumsi 3 sampai 4 obat yang berbeda setiap hari. Mungkin terkadang kita ngelihat orang tua kita atau tetangga, dia punya sakit hipertensi, jantung, minum setiap hari obat itu bisa 4 tablet, 5 tablet, macam-macam. Dan ini adalah faktor resiko yang akan semakin melemahkan keadaan usia lanjut tersebut ya. Nah, obat-obat yang biasanya diresepkan tadi biasanya terdiri dari diuretik dari 34% pasien. Kemudian analgetik 27%, tranquilizer dan antidepresan 24%. Kemudian obat hipnotik biasanya susah tidur 22%, kemudian digoxin untuk sakit jantung 20%. Nah, semua golongan-golongan obat ini akan mempunyai risiko terhadap efek-efek yang merugikan terhadap tubuh. Itu alasan pertama. Yang kedua adalah faktor eliminasi obat yang semakin menjadi tidak efisien ketika semakin meningkatnya umur. Akibatnya apa? Ketika kecepatan eliminasi obat semakin menurun, maka terjadilah akumulasi obat di dalam tubuh. Jadi nggak bisa dikeluarkan secara cepat. Sisa-sisa residu obat tidak bisa dikeluarkan secara cepat. Akibatnya membludak ya. Terjadi akumulasi. Obat ini bisa tersimpan di jaringan lemak dan jaringan-jaringan lainnya. Ini akan sangat bahaya. Yang ketiga adalah faktor mekanisme homeostatik ya, yang semakin juga tidak efektif. Intinya semakin tidak efektif semuanya. Semakin meningkatnya usia. Jadi dia tidak bisa mengkompensasi dari efek-efek merugikan obat. Efeknya yang ditimbulkan misalnya terjadi postural hypotension atau hipotensi ortostatik. Gejalanya apa? Misalnya dari duduk mau ke berdiri pusing, dari tidur mau ke berdiri pusing. Nah, itu adalah suatu pertanda, jadi tidak stabil badannya. Kemudian faktor central nervous system atau sistem saraf pusat yang juga semakin sensitif terhadap aksi dari obat-obat sedatif. Nah, ini juga menjadi faktor tadi. Kemudian meningkatnya usia itu ternyata mempengaruhi respon imun yang menyebabkan semakin meningkatnya reaksi alergen, akan semakin responsif, sehingga untuk kasus-kasus seperti COVID-19 sekarang memang sebenarnya harus diperhatikan pemberian terhadap orang-orang usia lanjut. Meskipun
dari otoritas sendiri sudah mengiyakannya. Cuman ternyata ada beberapa laporan yang sensitif ya. Jadi respon imun ini susah diprediksi. Tapi kita bisa memberi gambaran secara umum bahwa ketika usia semakin lanjut, respon imun akan semakin reaktif, malah meningkat. Seperti itu. Kemudian adanya faktor gangguan dari kognitif. Nah, ini akan berpengaruh terhadap dari obat-obat yang diminum oleh usia lanjut. Terkadang lupa karena gangguan faktor kognisi, sehingga dia memerlukan bantuan orang lain untuk mengingatkan minum obat. Karena terkadang lupa saking banyaknya obat yang diminum tadi, 4 obat atau 5 obat, atau ada yang sakit stroke itu sampai 7 macam obat, sehingga dia lupa, mengalami gangguan kognitif ya. Minum obat aja bisa lupa, bisa nanti campur-campur kayak gitu. Nah, itulah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Kenapa itu obat-obat pada elderly ini harus diperhatikan. Tentunya ini semua berkaitan dengan perubahan-perubahan farmakokinetik yang terjadi pada usia lanjut ini. Baik itu pada fase absorpsi, fase distribusi, fase metabolisme, fase ekskresi ya. Di situ juga bisa dilihat bahwa 4 faktor dari farmakokinetik itu yang akan banyak berubah, berbeda dengan ibu hamil yang kemarin ya. Situ faktor pertama, absorpsi. Di sini kita bisa lihat, jadi untuk absorpsi karbohidrat dan beberapa nutrien termasuk apa di situ, zat besi, kalsium, tiamin, itu menurun pada usia lanjut. Tapi uniknya, obat-obat yang larut dalam lemak itu terabsorpsi secara normal, tidak terlalu terpengaruh. Itu pernyataan pertama. Nanti ada semacam pernyataan lainnya ya. Jadi tidak diganggu oleh usia. Padahal di sini aliran darah dari intestinal atau usus itu menurun sampai 50%. Pastinya mengganggu ya. Pastinya mengganggu dari faktor kinetik ini. Tetapi di sini dari sumber yang kita baca itu umur tidak terlalu berefek terhadap absorpsi obat. Sehingga di sini menjelaskan bahwa dari gambar bisa dilihat ketika obat dimasukkan, absorpsi itu dia tetap berjalan biasa meskipun aliran darah pada usus itu menurun. Dan ada faktor lain yaitu motilitas gastrik yang meningkat. Biasanya orang yang usia lanjut itu cenderung asam lambungnya itu cenderung kambuhan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tetapi absorpsi obatnya tetap berjalan secara normal, terutama tadi obat-obat yang larut dalam lemak. Nah, obat-obat yang larut dalam lemak itu dia terabsorpsi malah dengan baik ya. Ini karena di sini dia malah terjadi penurunan berat badan biasanya ke orang tua. Kemudian penurunan lean body mass. Tapi lemak tubuh itu semakin meningkat. Memang di sini dikatakan terjadi penurunan konsentrasi dari fat soluble drugs. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini karena ternyata aliran darah dari hepatik menurun di sini, mempengaruhi fase metabolisme. Akibatnya nanti semakin banyak obat tertahan di sini. Semakin banyak obat tertahan di tubuh. Volume tubuh air jadi meningkat. Jadi meningkatkan konsentrasi dari water soluble drugs, obat-obat yang larut air. Nah, obat-obat yang larut lemak ini banyak tertahan karena ekskresinya juga menurun. Banyak tertahan di tubuh. Dia masuk terakumulasi. Sehingga dia terjadilah penurunan konsentrasi dari fat soluble drugs. Jadi bisa ada dua efek, terjadi peningkatan konsentrasi dari fat soluble drugs atau penurunan konsentrasi fat soluble drugs ketika sudah terakumulasi. Lalu kemudian dia akan mulai fase ekskresi di sini di ginjal ya. Dari ginjalnya nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Yang pada intinya ekskresinya akan semakin menurun. Karena apa? Karena aliran darah renalnya menurun dan proses
GFR, glomerulus filtrasinya itu juga menurun. Nah, sekarang tadi sudah diabsorpsi, distribusi. Seperti dikatakan pada paparan sebelumnya bahwa terjadi penurunan lean body mass. Tapi peningkatan rasio terhadap lemak di otot dan perbandingannya dengan body water itu semakin meningkat di lemak. Oleh karenanya akan meningkatkan volume distribusi dari obat-obat yang larut lemak. Di sini dicontohkan seperti diazepam dan lidocaine. Hal ini berkebalikan dengan obat-obat yang larut dalam air, seperti digoxin. Dia akan cenderung menurun kelarutan jumlah obat yang di dalam badan. Karena dia fat to muscle and body water-nya cenderung meningkat. Perbandingan lemaknya dibandingkan air dia cenderung meningkat. Dan juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dari jumlah dari konsentrasi protein plasma yang pada usia lanjut ini juga sudah menurun. Nah, ini biasanya dihubungkan dengan adanya penyakit-penyakit kronis yang diidapnya dan adanya faktor malnutrisi. Sehingga jumlah albumin semakin menurun. Semakin menurun berarti akan semakin menumpuk obatnya ya. Gak ada obat yang terikat di protein plasma. Menumpuk malah terdeposit di jaringan-jaringan lemak. Lama-lama menurun di dalam konsentrasi plasma. Tapi bisa menjadi racun seperti itu. Lalu akan mengalami fase hepatic metabolism. Ingat prinsipnya, pertama absorpsi, lalu distribusi, kemudian mengalami hepatic metabolism. Pada orang usia lanjut bisa dilihat di grafik bahwa di sini usia yang semakin bertambah ya, di situ 10, 20, 30, 40, 50 sampai 100 dibandingkan dengan garis Y-nya adalah waktu T setengah atau half life dari diazepam. Semakin meningkat usia, maka ternyata T setengahnya akan semakin tinggi. Ya, karena apa? Karena terjadi penurunan pada hepatic clearance. Tapi memang tidak semua obat ya, tidak berlaku untuk semua obat. Ini contohnya benzodiazepin ya, contohnya yaitu diazepam. Pada kondisi yang smokers itu akan lebih memperparah lagi. Smokers itu merokok, usia lanjut yang merokok akan semakin obat itu lama terakumulasi di tubuh kayak gitu. Padahal bahaya, akibatnya mengganggu memori dari usia lanjut dan juga sering linglung, confusion, bukan bingung tapi linglung, akan semakin bingung. Obat linglung ya, obat itu menyebabkan linglung. Jadi bahaya obat. Tadinya digunakan untuk supaya cepat tidur misalnya kan, ini malah jadi buat linglung karena terjadi penumpukan secara pelan-pelan di jaringan. Lalu pada fase ekskresi, dan ternyata juga ini adalah faktor penting, adalah penurunan fungsi declining renal. Ekskresinya akan semakin menurun. GFR-nya tadi menurun, aliran blood renal juga menurun, sehingga obat banyak akan terakumulasi di usia lanjut. Dan harus ada penyesuaian dosis pada elderly people ini, yaitu untuk obat-obat yang ada di tabel ini. Contohnya golongan aminoglycosides, gentamicin, injeksi, atenolol, simetidin, diazepam, digoxin, NSAID ya, non-steroid anti-inflammatory drug. Kemudian adanya oral hypoglycemic agents, contohnya metformin dan kawan-kawan, ada warfarin. Nah, ini adalah obat-obat utama yang harus kita perhatikan penyesuaian dosisnya. Jadi key points yang kita dapatkan dari perubahan farmakokinetik pada elderly ini adalah satu, absorpsi dari zat besi kalsium tiamin itu menurun dan terjadi peningkatan pada volume distribusi obat-obat yang larut dalam lemak, contohnya diazepam, golongan benzodiazepin. Kemudian terjadi penurunan pada volume distribusi dari obat-obat yang polar, contohnya digoxin. Kemudian terjadi penurunan hepatic clearance ya, contohnya pada benzodiazepin, sehingga menjadi panjang, long half life. Kemudian terjadi penurunan fungsi renal. Nah, ini adalah faktor yang paling penting menyebabkan akumulasi obat pada elderly. Poin terakhir, declining renal function is the most important cause of drug accumulations.
Oke, senyum dulu, tarik nafas. Oke, lanjut. Kemudian terjadi perubahan farmakodinamik juga pada usia lanjut ini. Usia lanjut ini memang sangat sensitif untuk obat ya, sangat sensitif. Misalnya tadi golongan benzodiazepin, ya contohnya diazepam, dia lebih sensitif. Ya, jadi it is common clinically experience that benzodiazepin yang diberikan kepada elderly pada dosis hipnotik itu use for the young, ketika digunakan pada anak-anak muda itu bisa menimbulkan confusion atau linglung yang lebih lama sehari-hari, bahkan setelah cuman hanya single dose kayak gitu, jadi lebih sensitif. Itu dari efek farmakodinamiknya. Kejadian confusion ini juga dihubungkan dengan penggunaan simetidin, suatu H2 antagonis, supaya nggak asam lambung bahasanya. Simetidin bahaya, jadi jangan sering menggunakan simetidin ketika Anda meresepkan terhadap elderly. Ya, seperti itu. Dia menyebabkan confusion. Tentunya nanti ada resiko ya, manfaat sama waktunya, atau resikonya yang mana yang lebih manfaat ketika diberikan atau enggak obatnya. Kemudian hipotensi postural atau hipotensi ortostatik juga bisa terjadi pada usia lanjut yang sehat. Karena apa? Karena obat ternyata, yaitu penotiazin, itu saya garis merah ya, beta adrenoreseptor antagonis, antidepresan trisiklik, contohnya amitriptilin, nanti bisa dilihat imipramid. Kemudian ada juga diuretik. Nah, ini bisa menyebabkan malah efek-efek samping yang ternyata cukup berbahaya juga. Postural hypotension. Memang pada fase jantung ya, ritme jantung di interval QT itu lebih panjang pada elderly. Nah, ini malah diduga dapat menginduksi obat-obat which may predispose to drug, dia akan berpengaruh pada obat-obat yang menginduksi taki atau ritme dari ventrikular begitu. Kemudian faktor sintesis pembekuan darah yang dari hati itu juga menurun pada usia lanjut, sehingga pada usia lanjut ini dibutuhkan dosis warfarin ya sebagai antikoagulan lebih kecil dan harus hati-hati dibandingkan dosis yang digunakan oleh younger ya, remaja dewasa, bukan usia lanjut. Seperti itu. Itu adalah gambaran pharmacodynamic changes yang terjadi. Berbeda ya sama usia yang muda. Usia muda lebih kuat. Jadi key points-nya adalah tadi apa? Pharmacodynamic changes adalah orang usia lanjut lebih sensitif terhadap central nervous system, lebih sensitif, terutama untuk obat-obat benzodiazepin simetidin. Kemudian pada usia lanjut juga increase insiden dari hipotensi ortostatik dikarenakan obat penotiazin, beta blocker, antidepresan trisiklik, diuretik. Kemudian semakin menurunnya faktor sintesis pembekuan darah ya, clotting factor sintesis, artinya membutuhkan reduce warfarin, penurunan dosis warfarin sebagai antikoagulasi. Kemudian penggunaan NSAID bisa meningkatkan toksisitas dan peningkatan increase incidence of allergenic reactions. Jadi akan terjadi peningkatan kasus reaksi alergi terhadap obat. Itu adalah yang penting, konsep dasar yang kita pahami. Lanjut. Compliance in the elderly. Kesulitan ya, selanjutnya setelah itu, kesulitan utama kepatuhan minum obat nanti ketika Anda berpraktek ya. Ibu-ibu yang tua misalnya usia lanjut juga berobat ke bidan. Misalnya seperti itu. Tentunya memberikan obat pada orang tua itu tidak mudah untuk dia minum ya. Dikasih obat 45 ini dari dokter misalnya 45 dia minum sampai rumah semuanya sebulan misalnya, dia akan bingung seperti digambar ini.
dia akan lupa, dia akan acuh gitu terkadang untuk orang-orang yang tidak terlalu peduli, karena sudah penurunan memorinya juga sudah terjadi ya, jadi dia lupa. Makanya terkadang dari pihak apoteker di sini, dari apotek atau instalasi farmasi biasanya akan memberikan alat bantu untuk minum obat untuk pengingat hari. Di situ ya ada Monday, Tuesday, Wednesday, ada Senin berapa tablet juga. Nah itu kan mempermudah kepatuhan untuk usia lanjut dalam minum obat. Semakin banyak multiple drug regimens-nya akan semakin membingungkan usia lanjut dan meningkatkan resiko dari adverse interaction atau drug interactions. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian bagaimana sih efek obat pada beberapa sistem organ pada elderly? Yang pertama adalah pada central nervous system. Pada central nervous system yang berpengaruh terhadap obat like sedations yang diberikan obat-obat hipnotik. Nah, ketika memberikan obat hipnotik, nah ini tentunya harus dengan resep dokter. Nanti kan mungkin dia konsultasi juga sama bidan gitu ya, atau apotekernya. Sebelum memberikan obat-obat hipnotik, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu satu, pain, nyeri. Apakah usia lanjut itu mengalami nyeri seperti artritis? Kemudian dia apakah dia memiliki konstipasi? Apakah dia bagaimana frekuensi urinarinya? Apakah dia mengalami depresi, anxieties, cemas, memiliki gangguan dari ventricular kiri? Apakah dia mengalami demensia, lupa ingatan? Kemudian apakah dia sedang mengkonsumsi nocturnal xanthin alkaloid seperti kafein atau teofilin yang cenderung malah membuat dia melek di malam hari? Nah, itu harus diperhatikan. Lalu bagaimana dengan obat antidepresan? Nah, memang orang-orang usia lanjut ini cenderung mengalami depresi. Kenapa? Karena semasa hidup banyak mengalami masalah, baik masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah kerjaan, akhirnya tuanya depresi. Makanya kalau masih muda jangan banyak masalah. Boleh banyak masalah, tapi jangan depresi. Nanti malah bunuh diri gitu. Nah, ini yang bahaya. Lebih baik di-sharing, ya kan? Itulah gunanya teman. Nah, sehingga ketika nanti usia tua kita tidak mengalami depresi. Di sini ketika mulai depresi tentunya mendapatkan obat antidepresi kayak gitu kan. Tapi tentunya obat itu ada masalah juga. Obat-obat antidepresi seperti golongan antidepresan tricyclic itu bisa menyebabkan konstipasi. Pak, konstipasi kecil, tinggal kasih mikrolak. Lah, jangan salah. Kalau terus-terusan konstipasi terus bisa menyebabkan kanker usus besar ya. Bisa menyebabkan gangguan lagi. Ketika dia konstipasi bisa mendesak jantung, bisa menyebabkan lama-lama ke arah stroke cuma dari konstipasi. Banyak penyakit yang belum bisa disembuhkan secara medis. Kenapa? Karena simple gitu, metabolisme semakin menurun akan menyebabkan sakit yang lain. Nah, di sini dengan obat kaitannya. Dan antidepresan tricyclic itu bisa menyebabkan juga retensi urin makin tinggi nanti. Kemudian glukoma juga peningkatan tekanan intraokuler mata. Karena efek dari obat tadi, dia sebagai mempunyai aksi blocking muscarinic. Contohnya dia lovepramid, tapi nggak semua antidepresan tricyclic itu. Bisa menyebabkan juga ngantuk, kebingungan, confusions, kemudian hipotensi ortostatik dan gangguan kardiak ritme. Lumayan bahaya sehingga harus menggunakan very low dosage pada kasus ini. Contoh tricyclic yang cenderung aman yaitu fluoxetine, cenderung ditoleransi oleh usia lanjut meskipun efeknya ada yaitu hiponatremia, tapi manfaatnya lebih besar. Bagaimana dengan golongan obat anti-Parkinsonian drugs terhadap elderly? Jadi Parkinson disease ini gejalanya adalah tremor biasanya. Tremor, persistent tremor. Dia biasanya orang-orang cenderung tua ya. Tapi bisa juga nggak tua ya, misalnya petinju lah gitu, bisa tremor. Ini disebabkan karena penyakit saraf ya, ada kematian sel saraf sehingga tidak bisa menghasilkan dopamin dalam jumlah semestinya, yaitu semacam neurotransmitter. Di sini pada sel normal dopamin itu dia banyak,
Ini pada pasien-pasien yang Parkinson dopamin sedikit sehingga dia sarafan itu tidak berjalan lancar. Ini pada tahap lanjut Parkinson ini bisa bahaya, nggak bisa berdiri sama sekali, bisa mengalami halusinasi, delusi, ya karena gangguan saraf. Sehingga penggunaan obat-obat anti Parkinson ini harus diperhatikan karena mempunyai efek samping juga. Contohnya retensi urin, glukoma, kebingungan juga. Biasanya diterapi dengan apa? Levodopa dan gabungan dan carbidopa. Kemudian levodopa dengan amantidin itu malah juga bisa menyebabkan efek-efek yang tidak diinginkan juga. Ya, seperti halusinasi tadi ya, kepala. Kemudian gangguan dari fungsi otak. Jadi obatnya belum tentu selamanya mengobati, justru bisa menyebabkan efek samping kalau digunakan terus-menerus. Padahal ya, obatnya dikonsumsi lama juga. Jadi apa solusinya? Nanti sudah ada di pertemuan lanjutan. Seperti itu. Di sini ada contoh obat anti Parkinsonnya yaitu trihexyphenidyl ya. Ini harus diresepkan oleh dokter. Kemudian orphanadrin, ini jarang di Indonesia. Tapi yang sering trihexyphenidyl. Lanjut, bagaimana pengaruhnya terhadap cardiovascular system? Untuk penyakit contohnya berkaitan dengan hipertensi, tentunya banyak orang usia lanjut mengalami hipertensi. Dan ini adalah masalah utama di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan sampai anak muda juga ada hipertensi karena gaya pola hidup. Nah, ketika tua ada kebanyakan, jadi pola hidup sehat akan membatasi terjadi hipertensi. Dan treating hypertension pada elderly itu cenderung mengurangi tingkat kesakitan dan tingkat kematian. Itu ya di bold. Jadi harus diperhatikan dosis-dosisnya dimonitor ketika terapi hipertensi. Adverse efeknya apa aja? Hiponatremia dari diuretik ya contohnya. Itu yang banyak terjadi. Dia dikeluarkan, akibatnya natriumnya banyak keluar, jadi hiponatremia. Kemudian resiko jatuh juga ada, resiko jatuh atau hipotensi postural juga banyak terjadi. Dan terapi yang aman itu sampai saat ini itu menggunakan metildopa. Kalau menggunakan obat alpha blocker itu sedikit mungkin lah, seperti prazosin, doxazosine. Lebih direkomendasikan metildopa. Seperti itu. Itu menurut European. Indonesia juga sama. In elderly. Lalu obat yang berkaitan dengan digoxin, karena ini kardiovaskular. Digoxin itu juga bahaya juga. Digoxin toxicity kenapa terjadi? Karena penurunan eliminasi dari renal, sehingga dia terjadi akumulasi tadi ya. Kemudian dia bisa menyebabkan apa? Confusion, nausea and vomiting, mual, muntah, perubahan dari pandangan, blur, kemudian gangguan pada abdominal. Nah, ini yang sering terjadi pada digoxin. Tapi anehnya di penelitian pada satu seri pasien digoxin itu ketika di terapi itu tidak menimbulkan efek yang merugikan. Nah, nanti berarti tergantung nih penelitiannya di mana ya. Tapi bisa menyebabkan efek-efek tadi itu karena dia akan sensitif terhadap orang yang usia lanjut. Kemudian bagaimana berkaitan dengan obat diuretik? Diuretik are more likely to cause adverse effect juga, bisa menyebabkan hipotensi postural, kemudian intoleransi glukosa dan gangguan dari elektrolit pada pasien-pasien usia lanjut. Penggunaan dosis yang terlalu tinggi diuretik akan sangat bahaya juga, karena akan berpengaruh terhadap retensi urin, sehingga berpengaruh pada laki-laki yang mengalami pembekakan prostat, seperti itu. Jadi pada banyak pasien diuretik thiazid itu digunakan, seperti di situ ada bendroflumethiazid. Nah, ini biasanya di Amerika, banyak diambil di Amerika terus ya karena atau di Eropa. Karena sumbernya dari situ. Di Indonesia yang golongan thiazid juga banyak digunakan. Tapi diuretik, loop diuretik seperti furosemide itu sebaiknya digunakan pada gangguan jantung akut, tapi pada dosis yang paling kecil yang paling efektif untuk maintenance treatment of dari gangguan jantung kronik itu. Nah, uniknya thiazid itu juga malah menginduksi gout.
GOAT ya. Kemudian intoleransi glukosa, GOAT itu asam urat kayak gitu. Dan intoleransi glukosa. Jadi tidak bagus juga dikonsumsi secara terus-menerus, menimbulkan penyakit yang lain. Malah banyak menimbulkan nanti malah diabetes juga seperti itu. Kemudian ACE inhibitor dan ARB, angiotensin receptor blocker. Di sini kita sebut ya. Ini ACE inhibitor, nah saya gas sedikit ya. Kemudian ARB. Kedua jenis obat ini berperan penting dalam pengobatan gagal jantung kronik dan juga hipertensi. Dan biasanya juga cenderung aman untuk usia lanjut. Tapi punya efek-efek samping juga atau adverse effect, yaitu hipotensi dan hiperkalemias dan gangguan ginjal. Nah, seperti itu. Kemudian diuretik hemat kalium sebaiknya harus hati-hati digunakan karena terjadi penurunan GFR dan level kalium plasma harus diperhatikan. Meskipun secara farmakologi ya, ACE inhibitor dan ARB itu sama dalam efikasi, tetapi beda sedikit di dalam efek sampingnya, yaitu ARB bisa tidak menyebabkan batuk kering, tapi kalau ACE inhibitor seperti captopril itu bisa menyebabkan batuk kering. Kayak gitu. Bagaimana apa ACE inhibitornya apa digabung dengan ARB itu masih kontroversial. Bagaimana lalu dengan obat hipoglikemik? Hipoglikemik. Ya, seperti itu. Untuk obat-obat diabetes ya di sini. Di sini banyak yang lebih digunakan adalah metformin. Meskipun dia bisa berpengaruh terhadap renal, ginjal, jantung, dan paru. Dan lebih dipilih untuk obat-obat yang punya short acting seperti golongan sulfonylurea, yaitu glikasi, dibandingkan obat-obat yang punya longer acting, karena akan bisa meningkatkan resiko hipoglikemia. Contohnya chlorpropamid, dia punya T/2 36 jam, akan lama dia, dan bahaya bisa meningkatkan prolong hipoglikemia. Dan ini sangat dikontraindikasikan pada grup elderly. Glibenclamid juga di-avoided, dicegah. Insulin terkadang dibutuhkan, kadang ada jalan lain. Sekarang sudah ada terjadi inovasi dalam insulin, lebih cepat cuma sekali aja. Nah, insulin juga dibutuhkan, tapi dia juga lama-lama bisa menyebabkan adverse effect juga, gangguan visual ya dan cognitive skill. Seperti itu. Jadi diabetes bagusnya memang menjaga pola hidup, tapi ketika nggak bisa ya harus pakai obat. Ada yang berbagai macam ya terapi alternatif yang di luar, tapi harus hati-hati. Harus hati-hati. Menggunakan herbal juga tidak sembarangan. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan antibiotik? Nah, ini yang sering diresepkan ya. Bidan kasih antibiotik, dokter kasih antibiotik, apoteker kasih antibiotik terhadap orang tua. Padahal beberapa antibiotik untuk usia lanjut itu bahaya juga, bisa menyebabkan nefrotoksit, contohnya untuk golongan aminoglukosid dan tetrasiklin. Kemudian uniknya antibiotik spektrum luas ya, broad spectrum seperti cephalosporin dan other beta-lactam seperti penicillin, monobactam, carbapenem ya, monobactam ya. Nah itu dan fluoroquinolone contohnya, sini ada Cipro ya. Itu adalah prekursor dari bakteri Clostridium difficile. Jadi bisa menjadi justru obat-obat antibiotik itu bisa menjadi prekursor dari infeksi bakteri Clostridium difficile. Ini banyak terjadi kasus mematikan di Amerika ya. Tahun 2017 sekitar 13.000 orang meninggal karena ini infeksi bakteri ini menyebabkan diare parah. 13.000 orang meninggal dan yang terkena hampir 250.000 orang kasusnya. Di Asia memang sedikit, tapi di belahan tetangga kita malah banyak. Dan harus hati-hati. Kenapa ini faktornya? Dan itu belum diketahui. Kenapa bisa obat itu malah justru menjadi biang keroknya bakteri itu berkembang. Begitu antibiotik di dalam tubuh. Saking mungkin ya, karena sudah kebalnya banyak bakteri di dalam tubuh itu. Nah, harus hati-hati, bijak menggunakan antibiotik. Dan amoxicillin ini seperti amoxicillin ini sering diresepkan. Nah ini hati-hati, banyak menyebabkan kemerahan atau reaksi alergi juga pada elderly.
Dulu mudanya dia nggak alergi, tapi tuanya bisa alergi. Karena tadi itu berbagai faktor di atas, penurunan peningkatan respon imun, semakin reaktif dan lain-lain, sehingga dia amoksisilin aja sudah memberikan reaksi alergi. Flukosaksisilin juga menginduksi terjadinya kolestatik jaundice, yaitu ada gangguan dari aliran empedu ya, sehingga mempengaruhi kekuningan dan juga menyebabkan hepatitis. Nah, itu harus bahaya, harus diperhatikan maksudnya antibiotik. Lalu bagaimana dengan obat-obat NSAID ya? Ini sebentar lagi selesai ya, tarik nafas dulu, cukup lama juga. NSAID non steroid ya, apa contoh-contohnya? Situ ada ibuprofen, masih banyak yang lain. Ada di kuliah saya ya. Nanti bisa dilihat di channel saya. NSAID, nah ini juga berbahaya. Bisa menginduksi peptic ulcerations, gastrointestinal irritation, dan retensi fluid. Yang paling banyak menyebabkan memang gangguan-gangguan pencernaan sampai nyeri ulu hati, NSAID. Tapi di sini malah dikatakan dia sebagai choice dari minimizing gastrointestinal side effect, padahal justru dalam kasus lapangan banyak menimbulkan efek itu. Nah, ini banyak kasus berkembang yang berbeda dengan sumbernya, dan lebih aman menggunakan paracetamol cenderung. Meskipun paracetamol bisa menyebabkan nekrosis hati jika digunakan berlebihan, lebih dari 4 gram per hari. Nah, seperti itu. Jadi NSAID harus diperhatikan, harus hati-hati juga, bisa menyebabkan lebih ke masalah pencernaan. Lalu ini adalah contoh ya, panduan obat pada geriatri atau usia lanjut yang sumbernya nanti akan saya serahkan di Google Classroom lebih detail lagi. Ini adalah contoh, misalnya obat anti Parkinson ya, ada di sini penjelasannya apa aja, amantadin, antikolinergik, levodopa. Nah, ini adalah efek-efeknya ya, sindrom apa, untuk aksinya apa ya, kemudian gimana keterangannya, tidak direkomendasikan, jika harus gunakan dosis rendah. Ini adalah peringatan-peringatan. Ini adalah tabel petunjuk ya, tabel petunjuk panduan obat geriatri. Ketika mengalami kardiovaskular ya, tadi ada metildopa untuk apa, depresi, potensi postural, bradikardi. Nah, ini malah bisa menyebabkan efek ini ya, sehingga apa, misalnya tidak direkomendasikan, tersedia obat yang lebih aman misalnya ya, seperti itu. Ini adalah panduan-panduannya ya, ini efek-efek sampingnya seperti itu, nanti bisa dilihat. Kemudian ini adalah pesan dari saya bahwa hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Meskipun saya tambah itu ya dari Albert Einstein, meskipun bannya bocor, tambah lagi, bergerak lagi, belajar terus sampai bisa. Jika tidak bisa menyerap kuliah ini dengan baik, belajar lagi, dengarkan lagi. Meskipun otak ini bocor, makan, minum kopi sampai bisa. Kalau ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komen atau nanti bisa diisi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan selamat ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.